Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas D dari Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini akan melakukan presentasi dengan desain eksperimen 3 faktor. Dalam sebagai tugas 5 mata kuliah tes TK2. Baik, sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, izinkanlah kami dari kelompok anggota kelompok 10 untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Karnoto, NIM D 600230109. Dan saya Mu'alif Aden Al-Amr dengan NIM D600-230-192. Saya Muhammad Fabrian Rizky Budianto dengan NIM D600-230-205. Dan saya Habis Nur Wicaksono dengan NIM D600-230-180. Baik, kemudian sebelum kita langkah lebih jauh lagi, kita kenalan dulu dengan apa sih desain eksperimen faktorial itu. Nah, secara pengertiannya sendiri, desain eksperimen dalam statistika adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang, mengatur, dan menganalisis eksperimen agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid. Nah, kemudian bagaimana sih tujuan faktor yang dapat mempengaruhi hasil dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, berikut adalah penjelasan elemen-elemen kunci dalam desain eksperimen. Nah, dalam desain eksperimen faktorial, tadi kan saya jelaskan terkait dengan desain eksperimen secara umum ya teman-teman. Nah, di sini di slide ini saya akan jelaskan terkait dengan desain eksperimen faktorial. Nah, desain eksperimen faktorial sendiri merupakan jenis eksperimen yang dimana setiap atau hampir setiap, jadi setiap elemen-elemen tersebut memiliki tingkat dari suatu faktor yang dikombinasikan atau dipadukan dengan setiap atau hampir setiap tingkat dari faktor-faktor yang terdapat dalam eksperimen tersebut. Nah, umumnya eksperimen faktorial digunakan untuk menyelidiki secara bersamaan efek beberapa faktor berlainan. Nah, jadi pada intinya, desain eksperimen faktorial sendiri merupakan eksperimen yang digunakan untuk menentukan hubungan dari beberapa faktor. Nah, nantinya akan dijelaskan melalui 2 faktor ataupun 3 faktor. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam desain eksperimen faktorial. Jenis-jenis dari desain eksperimen faktorial. Desain eksperimen faktorial dibedakan menjadi dua desain eksperimen faktorial 2 faktor dan juga desain eksperimen faktorial 3 faktor. Nah, pada desain eksperimen faktorial 2 faktor, pengertiannya sendiri merupakan desain eksperimen faktorial yang dimana dalam pengujiannya hanya menggunakan 2 faktor saja, yakni faktor A dan juga faktor B, dimana akan membentuk faktorial A kali B. Nah, biasanya nanti akan terbentuk kombinasi sebanyak 4. Karena apa? Karena 2 pangkat 2 jadinya 4, akan membentuk 4 kombinasi. Kemudian dalam faktorial 3 faktorial itu merupakan desain eksperimen faktorial yang dimana dalam pengujiannya menggunakan 3 faktor. Ya, nah, setiap faktor saling berkaitan sehingga membentuk faktorial A kali B kali C. Nah, pada faktorial 3 faktor ini nantinya akan terdapat 8 kombinasi. Sebagai contoh kecil saja, misalkan terdapat pengaruh faktor A, B, dan C terhadap hasil D. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya terdapat 3 faktor, yang 3 faktor tersebut akan mempengaruhi dari hasil akhirnya. Seperti itu. Oke. Kemudian saya akan jelaskan lebih detail lagi terkait dengan desain eksperimen faktorial 3 faktor. Nah, tujuannya yang sudah saya jelaskan di awal tadi, tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi respon dan interaksi antar faktor.
Dan untuk komponen utamanya ada 3, yakni komponen faktor, ini variabel yang menjadi variabel independen atau variabel yang dapat mempengaruhi hasil dari hasil akhirnya, dan juga level atau kategori nilai untuk setiap faktor, dan juga respon atau variabel dependen. Nah, variabel dependen ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat yang dimana hasilnya itu dipengaruhi oleh variabel independen yang ada di faktor tersebut. Oke, kemudian dalam menentukan penyelesaian dari sebuah kasus, ketika terdapat kasus faktorial 3 faktor, itu memiliki langkah-langkah penyelesaian yang juga rinci, teman-teman. Nah, yang pertama itu tentukan faktornya. Kenapa sih harus menentukan faktor? Nah, kita di sini harus menentukan faktornya, faktor dari A, B, C, karena nantinya 3 faktor tersebut akan memiliki hubungan yang sebab akibat ataupun hubungan kausalitas. Nah, penjelasannya, dalam desain eksperimen faktorial 3 faktor, terdapat 3 faktor komponen utama yang harus didefinisikan. Hal tersebut meliputi faktor independen, faktor dependen, dan juga level atau kategori pada setiap variabel. Tujuannya agar kita lebih mengetahui, lebih terstruktur dalam nanti perhitungan pada uji ANOVA maupun uji hipotesis yang ada di faktor 3 faktorial ini. Kemudian langkah kedua adalah lakukan pengamatan. Karena dengan kita melakukan pengamatan secara langsung, kita akan mendapatkan hasil yang lebih valid. Karena data tersebut merupakan data yang kita data primer yang kita dapat langsung di lapangan. Nah, pengamatan dilakukan untuk menentukan atau mendapatkan data dari masing-masing variabel untuk kemudian dilakukan pengujian hipotesis dan juga uji ANOVA. Dan yang ketiga, langkah ketiga adalah pengujian hipotesis dan juga uji ANOVA. Nah, seperti yang mungkin sudah teman-teman sekalian ketahui bahwa uji hipotesis sendiri merupakan uji yang digunakan untuk menentukan apakah dugaan sementara yang kita usulkan benar atau tidak. Dan uji ANOVA merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 variabel atau lebih sesuai dengan faktornya, teman-teman, karena di sini kita menggunakan 3 faktor. Nah, pengertiannya sendiri, hipotesis 0 dan hipotesis 1 ditentukan pada masing-masing faktor untuk kemudian uji ANOVA secara manual maupun menggunakan software SPSS. Jadi dalam pengujian ANOVA sendiri, kita bisa menggunakan software SPSS sebagai pembantu kita dalam menyelesaikan pengujian ANOVA agar hasilnya pun lebih valid dan juga lebih maksimal, gitu teman-teman. Kemudian dan langkah terakhir adalah kita melakukan analisis dan juga kesimpulan. Tentunya dari hasil uji hipotesis dan juga hasil uji ANOVA yang sudah dijelaskan, maka harus ada analisis apakah dari uji ANOVA tersebut hipotesis yang kita ajukan benar atau tidak, apakah uji ANOVA-nya valid atau tidak, dan sebagainya. Kemudian dilakukan kesimpulan. Nah, setelah dilakukan pengujian hipotesis dan uji ANOVA dari desain eksperimen 3 faktor, dilakukan analisis sesuai kaidah penerimaan dan penolakan H0. Nah, untuk kemudian ditarik kesimpulan apakah ketiga faktor saling mempengaruhi atau tidak. Oke, seperti itu teman-teman untuk penjelasan terkait dengan faktor desain eksperimen faktorial. Oke, dijelaskan oleh teman. Oke, selanjutnya pada slide selanjutnya ada contoh studi kasus. Studi kasusnya yaitu dalam sebuah pengujian eksperimen diketahui bertujuan untuk menentukan pengaruh suhu, waktu, dan jenis tepung terhadap tekstur kue. Ya, selanjutnya ada penyelesaian kombinasi. Berdasarkan studi kasus yang tertera, maka dapat diperoleh kombinasi untuk menentukan hubungan antara ketiga faktor tersebut sebagai berikut. Kombinasi perlakuan tanpa suhu, tanpa waktu, tanpa jenis tepung. Kombinasi perlakuan tanpa suhu, tanpa waktu dengan jenis tepung. Kombinasi perlakuan tanpa suhu dengan waktu tanpa jenis tepung. Kombinasi perlakuan tanpa suhu dengan waktu dengan jenis tepung. Kombinasi perlakuan dengan suhu tanpa waktu tanpa jenis tepung. Kombinasi perlakuan dengan suhu dengan waktu tanpa jenis tepung. Kombinasi perlakuan dengan suhu tanpa waktu dengan jenis tepung. Kombinasi perlakuan dengan suhu dengan waktu dengan jenis tepung. Next. Dan pada selanjutnya yaitu ada penyelesaian masalah hipotesis. Yang pertama ada H01.
yaitu tidak terdapat perbedaan mengenai rata-rata suhu terhadap tekstur kue. Selanjutnya ada H11, yaitu terdapat perbedaan mengenai rata-rata suhu terhadap tekstur kue. Selanjutnya ada H02, yaitu tidak terdapat perbedaan mengenai rata-rata waktu pemanggangan terhadap tekstur kue. Selanjutnya ada 12, yaitu terdapat perbedaan mengenai rata-rata waktu pemanggangan terhadap tekstur kue. Dan yang selanjutnya ada H03, yaitu tidak terdapat perbedaan mengenai rata-rata jenis tepung terhadap tekstur kue. Dan ada H13, yaitu terdapat perbedaan mengenai rata-rata jenis tepung terhadap tekstur kue. Next. Oke, selanjutnya ada H04, yaitu tidak terdapat perbedaan mengenai interaksi rata-rata suhu dan waktu pemanggangan terhadap tekstur kue. H14, terdapat perbedaan mengenai interaksi rata-rata suhu dan waktu pemanggangan terhadap tekstur kue. H05, yaitu tidak terdapat perbedaan mengenai interaksi rata-rata suhu dan jenis tepung terhadap tekstur kue. H15, terdapat perbedaan mengenai interaksi rata-rata suhu dan jenis tepung terhadap tekstur kue. Selanjutnya ada H06, yaitu tidak terdapat perbedaan mengenai interaksi rata-rata waktu pemanggangan dan jenis tepung terhadap tekstur kue. Dan yang terakhir ada H16, terdapat perbedaan mengenai interaksi rata-rata waktu pemanggangan dan jenis tepung terhadap tekstur kue. Baik, untuk penyelesaian masalah output ANOVA saya akan menjelaskan. Yang pertama di bagian kiri itu ada tabel sumber variasi, itu ada suhu, waktu pemanggangan, interaksi A kali B, dan residual. Dan untuk sum of squares atau SS, suhu ada di 108,33. Dan untuk waktu pemanggangan ada 100,04. Dan untuk interaksi A kali B ada 30,31. Dan untuk residual ada 88,25. Dan untuk degree of freedom atau DF, suhu ada 2, waktu pemanggangan ada 1, interaksi A kali B ada 2, dan residual ada 18. Untuk nilai F, suhu terdapat 11,05, waktu pemanggangan 20,41, dan interaksi A kali B ada 3,08. Untuk p-value dari suhu terdapat 0,00074, waktu pemanggangan 0,000267, dan untuk interaksi A kali B 0,07002. Interpretasi hasil suhu. Nilai F sama dengan 11,05. P-value terdapat 0,000740. Karena p-value lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan suhu terhadap tekstur kue. Untuk waktu pemanggangan, nilai F sama dengan 20,41. P-value terdapat 0,000267. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan waktu pemanggangan terhadap tekstur kue. Untuk interaksi, nilai F sama dengan 3,09. Untuk p-value-nya 0,07020. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan dari interaksi antara suhu dan waktu pemanggangan terhadap tekstur kue. Next. Dan untuk yang selanjutnya, dengan tabel yang masih sama, interpretasi hasil suhu, nilai F sama dengan 12,89. Dan p-value-nya adalah 0,00749. Karena p-value lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan suhu terhadap tekstur kue. Untuk jenis tepung, nilai F sama dengan 21,007. Untuk p-value-nya terdapat 0,00289. Karena p-value lebih kecil daripada 0,05,
maka terdapat pengaruh signifikan jenis tepung terhadap tekstur kue. Untuk interaksi, nilai F sama dengan 3,09, p-value terdapat 0,04374. Karena p-value lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan dari interaksi antara suhu dan jenis tepung terhadap tekstur kue. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Fabrian. Next. Oke, baik. Ya, selanjutnya ada penyelesaian masalah output ANOVA. Langsung saja ke interpretasi hasil. Dari waktu pengamatan, nilai F sebesar 13,08 dan nilai p-value sebesar 0,0546. Dari hasil tersebut, karena p-value lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan waktu pemanggangan terhadap tekstur kue. Kemudian ada jenis tepung dengan hasil nilai F sebesar 23,67 dan nilai p-value sebesar 0,098. Dari hasil tersebut, karena p-value kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan jenis tepung terhadap tekstur kue. Kemudian interaksi antara kedua faktor tersebut diperoleh nilai F sebesar 3,87, nilai p-value sebesar 0,04764, dan dari hasil tersebut, karena p-value kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan dari interaksi antara waktu pemanggangan dan jenis tepung terhadap tekstur kue. Next. Kemudian ada slide selanjutnya adalah impact of interaction faktor B dan C. Berdasarkan hasil eksperimen pada pengaruh suhu, waktu pemanggangan, dan jenis tepung terhadap tekstur kue yang dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dengan rumus pengulangan yaitu T dalam kurung N-1 lebih besar sama dengan 15T dalam kurung N-1 atau greater than equal 15T dalam kurung N-1 lebih besar sama dengan 15 yang dilakukan dengan adanya pengacakan atau randomisasi dan percobaan yang dilakukan sebanyak 8 kali dengan taraf faktor yang sudah ditentukan yaitu sebanyak 2 kali. Diperoleh hasil perhitungan ANOVA bahwa perlakuan AB faktor suhu dan waktu pemanggangan, BC waktu pemanggangan dan jenis tepung, AC faktor suhu dan jenis tepung, dan perlakuan ABC faktor suhu, waktu pemanggangan, dan jenis tepung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap massa donat. Pada perhitungan korelasi dari setiap faktor yang ada diperoleh bahwa dari perhitungan koefisien korelasi antara faktor suhu dengan waktu pemanggangan memiliki hubungan yang sangat kuat. Faktor suhu dengan jenis tepung memiliki hubungan searah yang lemah. Faktor jenis tepung dengan waktu pemanggangan memiliki hubungan berlawanan arah yang lemah. Dan ketiga faktor dengan waktu pemanggangan memiliki hubungan searah yang sangat kuat. Sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras dengan hasil perhitungan ANOVA. Next. Kemudian ada kesimpulan berdasarkan hasil percobaan diperoleh desain eksperimen dari 3 faktor yang melibatkan suhu, waktu pemanggangan, dan jenis tepung terhadap tekstur kue. Diperoleh bahwa ketiga faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi tekstur kue baik secara individu maupun dalam interaksinya. Suhu yang lebih tinggi cenderung menghasilkan tekstur kue yang lebih renyah, sedangkan waktu pemanggangan yang lebih lama meningkatkan kekeringan tekstur. Selain itu, jenis tepung memberikan efek yang signifikan, di mana tepung protein tinggi menghasilkan kue yang lebih kenyal dibandingkan tepung protein rendah. Interaksi antara suhu, waktu pemanggangan, dan faktor jenis tepung juga menunjukkan bahwa kombinasi faktor yang tepat dapat diperlukan untuk mencapai tekstur kue yang diinginkan, dengan hasil yang selaras dengan analisis ANOVA.
Oke, dari semua data yang kita dapatkan, kita buatkan referensi. Yang pertama ada Mukorobin M dan Triana H. 2022, validitas instrumen tingkat kecemasan siswa terhadap pembelajaran matematika dalam penelitian eksperimen. GSIP Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Nomor 6, volume 2. Dan yang kedua ada Walpole et al. Waktu 2016, Probability dan Statistic for Engineering dan Societies LED di University of Texas at San Antonio. Next. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 10 kelas D. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kita presentasikan dapat menjadi ilmu yang dapat bermanfaat di kemudian hari. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.